tentu hikmah diperintahkannya potong tangan pencuri ini ada teman-teman sekalian ya. Ya seperti di Saudi diterapkan hukum, saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Saudi diterapkan, kalau ada pencuri malam Jumat diiklankan di TV, di radio, di segala macam, besok si fulan disebutkan namanya dari negara mana telah mencuri di toko ini, diceritakan kronologis pencuriannya, besok akan dia kena ayat tadi yang kita bacain ini, laki-laki pencuri, perempuan pencuri, potong tangan keduanya dan seterusnya. Besok di Masjid Nabawi misalnya, habis sholat Jumat nanti kita akan datang ke satu lokasi, di situ ada mobil polisi yang membawa, mobil penjara yang membawa orang ini, pencuri ini, ada mobil ambulan yang akan mengurus setelah tangannya dipotong, ada tim medis yang mengurusnya, dan ada mobil pengadilan yang melapor kepada raja kalau sudah dieksekusi. Nanti orang itu ditaruh tangannya di atas meja, kemudian diikat tangan kirinya, tangan kanan ditaruh, lalu dipotong telapak tangannya. Ya. Potongan tangan ini banyak orang yang mengatakan kejam, keras, segala macam. Ini sebenarnya teman-teman orang yang tidak pernah menghadapi pencurian. Kalau kita pulang ke rumah kita dapat pencuri dan kita lihat ada pisau dekat tangan kita, bukan cuma tangannya kita potong, mungkin kita akan tusuk badannya. Tapi Islam datang mengatakan tangkap, iklankan supaya dipotong. Dan bayangkan kalau ada orang hadir dan niat mencuri, dia lihat tangan dipotong, maka tentu dia akan berhenti mencuri. Satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Tidak asing di sini kan, di negara-negara Timur Tengah, mungkin termasuk di sini di Saudi jelas, mobilnya orang mewah-mewah pinggir jalan nggak ada yang berani sentuh. Ya, sentuh tangannya melayang. Di Indonesia bisa lagi lampu merah, spion dipatahin, mobil ada orangnya di atas, orang lewat naik motor dipatahin spionnya orang. Itu kalau koruptor-koruptor semua tangkap, iklanin si fulan di fulan telah mencuri, besok potong tangannya di Masjid Istiqlal. Nah, berhenti itu semua. Ini. Masalahnya mereka masuk penjara, penjaranya enak, pakai AC, makannya enak, gitu kan, bisa keluar dengan surat izin, ya bagaimana? Nggak kapok lah, gitu kan? Seperti itulah. Jadi ada hikmah-hikmah syar'i di sini. Satu dipotong, 10.000 orang berhenti mencuri. Itu ayat 38. Saksi bahasan kita ayat 39-nya masih berlanjut. Ayat 39 kata Allah, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu digarisbawahi satu hal teman-teman, dalam hukum Islam beda hukuman bagi orang yang kepergok melakukan satu perbuatan dengan orang yang tidak kepergok. Kalau ada orang kepergok mencuri, kepergok berzina, ketangkap basah, maka ini dieksekusi, harus dipotong tangannya walaupun dia taubat. Jadi misal dia kepergok lagi mencuri, masuk di penjara, lagi diproses di penjara, dia dapat ceramah, dia dengar ceramah, dia taubat, tetap dipotong tangannya karena dia kepergok tadinya. Tapi kalau dia tidak kepergok, misal ada orang pernah mencuri di antara seseorang di luar sana mungkin pernah mencuri, insya Allah di sini tidak ada. Kalau ada orang pernah mencuri di luar sana, kemudian dia sekarang tahu hukumnya, oh nggak boleh nih, haram dalam Islam. Bagaimana caranya? Nggak usah pergi mengaku ke Ustadz saya pernah mencuri Ustadz. Ya, seperti agama Katolik bisa mengaku dosa, dipercikin air langsung bersih dosanya. Enggak. Jadi antara antum sama Allah, jangan dibuka-buka. Kalau mau tanya hukum bisa, misalnya bilang, apa hukumnya orang pernah mencuri? Bagaimana cara taubatnya? Secara umum, tidak usah bilang saya pernah mencuri. Nggak ada pengakuan dosa dalam Islam. Antara antum sama Allah. Pernah berzina, antara antum sama Allah, tutup, jangan dibuka. Sampai kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang Allah tutupin aibnya, lalu dia bongkar sendiri. Misalnya tadi malam dia berzina, Allah tutup sampai subuh nggak ada yang tahu. Besok pagi masuk kantor dia cerita sendiri sama temannya. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tutupin malah dia buka sendiri aibnya. Kalau kita bicara korupsi spesifik dalam Al-Quran, adakah terminologi yang mungkin tidak sama persis tetapi maksudnya itu? Ada. Suatu ketika dalam riwayat, dalam peperangan Badar ada kehilangan permadani. Ada orang berbisik, oh itu Nabi yang ambil. Turun ayat di surat Ali Imran, maka Nabi yang ajiyahul, tidak bisa terjadi bahwa Nabi itu berkhianat. Siapa yang berkhianat, konteksnya artinya mengambil ini, siapa yang berkhianat, dia akan datang di hari kemudian membawa apa yang dikhianatinya. Nah, sebenarnya korupsi itu pengkhianatan.
Karena seorang diberi amanah, pelihara ini, gunakan ini pada tempatnya dan sebagainya, dia mengambilnya tidak menggunakannya, dia berkhianat. Nah, di situ dikatakan, itu di surat Ali Imran, di situ dikatakan siapa yang berkhianat, ghulul, ghalla, itu dia akan datang membawa apa yang diambilnya. Nabi mengilustrasikan ada orang yang berkhianat, diberi amanat untuk memelihara kambing, diambilnya satu, dia akan datang hari kemudian menggendong kambingnya, diambilnya apapun. Bahkan itu ada riwayat yang menyatakan bahwa orang yang korupsi itu, yang berkhianat itu diminta untuk mengembalikan di hari kemudian apa yang diambilnya itu. Orang itu berkata, oh sudah hilang wahai Tuhan. Dikatakan, coba lihat itu di bawah ada barangkali di sana. Maka dia lihat di bawah apa yang pernah dikorupsinya. Dia disuruh turun, ambil. Maka turunlah dia untuk mengambilnya. Lalu diangkat dengan sangat berat sampai di puncak. Dia itu udah mau sampai di daratan, dia jatuh. Barangnya jatuh, begitu seterusnya. Jadi itu penyiksaan yang digambarkan. Penyiksaan sekaligus pelecehan terhadap. Jadi ini koruptor sebenarnya harus dilecehkan. Yang paling pas begitu. Kalau kita memakai rujukan dalam Al-Quran, adakah yang bisa kita petik bagaimana hukuman yang adil untuk pencuri uang negara ini? Kalau kita sepakat tidak usah pakai kata koruptor, terlalu halus kata Abi Quraish, pencuri uang rakyat, pencuri besar. Koruptor itu pencuri. Jadi apa hukumannya yang pas? Kalau di Al-Quran itu ada dikatakan begini, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan bima kasaba. Pencuri lelaki yang pencuri lelaki dan pencuri perempuan, potong tangannya. Nah, kata potong tangannya ini banyak ulama masa lalu berkata ya dipotong. Literally betul-betul dipotong. Dipotong. Ada juga sekarang ini sementara pakar mengartikannya cegah dia melakukan hal itu untuk kedua kalinya. Nah, saya ingin menggarisbawahi dari segi Al-Quran itu dinamainya pencuri, bukan yang mencuri. Apa bedanya? Nah, sama bedanya Abi menyanyi, ya kan? Tapi Abi bukan penyanyi. Oke. Jadi yang satu yang sudah berulang-ulang itu yang sudah berulang-ulang pencuri. Yang baru sekali. Oke, itu satu. Itu dikatakan oleh para ulama bahwa sebenarnya pencuri yang tertangkap itu sudah berulang-ulang. Tapi Tuhan masih nutupi dia yang pertama kali, yang kedua kali. Setelah 2-3 kali terus, barulah dia tertangkap. Semua koruptor yang tertangkap itu bukan pertama kalinya dia korupsi. Tapi karena dia baru ketahuan melakukan, baru ketahuan korupsi. Sebelum ini Tuhan masih tutupi. Siapa tahu dia mau insaf. Jadi konteks memotong tangan itu diartikan saat ini adalah bukan memotong tangan dalam arti harfiah, tetapi mencegah ia untuk bisa mencuri lagi. Betul, itu pendapat sementara ulama. Tapi barangkali untuk menjadikan ada dampak jerah, potong aja tangannya. Begitu. Iya. Hud ayat yang ke-6, Hud surah ke-11 ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan setiap makhluk di bumi, bahkan binatang yang melata pun, melata yang kecil-kecil, yang gerakannya lambat, gitu kan, yang seakan-akan orang katakan, ih dapat rezeki nggak nih? Ya dari jauh dah lambat, belum tentu bisa dia dapat. Kata Allah, kamu jangan duga, semua makhluk, bahkan binatang melata yang paling kecil pun saya telah tetapkan rezekinya. Keterangan pertama kata Allah, semua rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk pasti mendapatkan sesuai kadarnya. Yang kalimat terukurnya Anda temukan di Quran surah Al-A'la. Quran surah Al-A'la ayat yang ketiga. Sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa. Ayat tiganya walladzi qaddara fahada.
Maka dialah Allah yang telah menetapkan ukuran dari segala hal. Di antara makna ukuran itu, kata para ulama tafsir, adalah ukuran dari rizki. Rizki kita sudah terukur. Jelas sampai sini? Baik, jadi rizki setiap makhluk, apalagi manusia, itu sudah tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah terukur nilainya. Baik, kapan itu ditentukan oleh Allah? Buka kemudian hadis yang paling cepat, lihat Al-Arba'in saja, nomor hadis yang keempat. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abi Abdurrahman, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, ya inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau pribadi yang sangat jujur, benar dan dibenarkan. Beliau itu benar, jangankan kawan, lawannya pun membenarkan. Maksud kalimat ini, kalau lawan-lawan Nabi saja membenarkan, masa Anda umatnya tidak meyakini? Di keterlaluan kalau ada umat Nabi tidak meyakini Nabi, lawannya aja mengiyakan, masa umatnya enggak? Nah, ingat itu ya. Kalau ada bahasa seperti ini, as-sadiqul masduq dalam hadis, itu artinya hadis yang disampaikan berisi informasi gaib yang kadang kita tidak mengetahuinya. Baik, apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya dalam fase penciptaan 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. Kemudian 40 hari yang kedua berbentuk 'alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga, 120 hari, 4 bulan berbentuk mudghah, segumpal daging keratan, mulai ada bentuk terlihat. Thumma yursalu ilaihil malak. Maka 40 hari ketiga ini, 120 hari, diutuslah seorang malaikat, malak. Fayanfukhu fihi ruh. Dengan izin Allah, dia ditugaskan meniupkan ruh. Wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama, bikatsbi rizqihi, rizkinya ditetapkan. Jadi usia 4 bulan di kandungan. Sejak kandungan, sejak di alam rahim, rizki yang disebutkan ini ditetapkan bagi si fulan. Misal, si fulan akan lahir 4 bulan di kandung ibunya, dalam 4 bulan itu rizkinya mulai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya jelas sampai dia wafat. Ingat, di Al-Bukhari disebutkan tidak mungkin seseorang itu wafat kecuali hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia mendapatkan semua ketetapan dan ukuran rizkinya. Di ketika Allah tetapkan usia kandungan 4 bulan, misal si fulan sesuai dengan maslahat hidupnya, bukan masalah kaya atau cukup, sesuai dengan maslahat hidupnya, yang dengan bekal itu dia bisa dekat kepadaku, kata Allah, dia ibadahnya bisa maksimal, dia bisa masuk surga, maka ditetapkan misal 100 miliar sampai meninggal. Cuma sifatnya gaib, dirahasiakan. Sifat rizki rahasia, tidak dibuka. Sebab nanti kalau dibuka, Anda tidak akan nyaman menjalani kehidupan, nggak enak, nggak semangat Anda. Misal, nama siapa? Mas? Ya? Iman. Dengan iman yang kuat, terdorong untuk mengambil penghapus. Misal, Mas Iman rizkinya, misal saja 1 miliar. Hari ini sampai jam 9:04 udah ngambil 999 juta 999 ribu rupiah. Tinggal berapa? 1000. Sedangkan rumus dalam hadis 999 juta 999 ribu rupiah, tinggal 1000. Rumus dalam hadis, rizki ini kalau sudah didapatkan semuanya, maka dia bersanding dengan kematian, wafat dia. Makanya di hadisnya setelah rizki kemudian baru ajalnya. Ya rizqaha, kemudian wa ajaliha. Kalau sudah sampai ajalnya, maaf, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi jangan berpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Yang mau bunuh itu nggak ada kerjaan, karena nggak bunuh diri pun kalau sudah meninggal, ya meninggal aja. Jadi nggak usah nyari sesuatu yang sudah diatur, mikirkan sesuatu yang sudah diatur, itu nggak ada kerjaan, buang-buang energi. Sama dengan mencela yang sudah terhina, itu buang-buang energi. Ingin dipuji pada sesuatu yang tidak layak, katanya pujian milik Allah, Anda pengen dipuji, itu buang-buang energi. Sama, mikirin matahari yang sudah jelas terbit di timur, tenggelam di barat, bikin status, hari ini matahari terbit di timur, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jangan memikirkan sesuatu yang sudah diatur. Jelas ya? Paham di sini? Ini. Jadi rizki itu pertama telah tetap, yang kedua telah terukur. Anda mesti paham, kalau Anda sudah mengerti ini, maka Anda tidak akan pernah tertarik mengambil rizki orang. Ini cukup orang Islam tuh paham kaidah ini, maka tidak akan pernah ada pencurian, nggak akan ada korupsi. Karena rizki kita itu telah ditetapkan, nggak akan berubah. Jadi Anda mencari dengan yang haram pun nggak akan nambah, nggak nambah.
tetap segini, tetap tidak akan berubah. Jadi nggak ada kerjaan. Kalau ada orang terpikir ngambil, berbuat curang, nggak ada kerjaan. Demi Allah saya katakan nggak ada kerjaan. Ya, karena nggak akan berubah. Dia tetap dan terukur, jelas. Kalau Anda ngambil yang lain, itu cuma akan dibalikin lagi. Kalau nggak sekarang, besok. Nanti Allah berikan alat lewat yang lain. Ambil, bikin, ada kepolisian, ada KPK, ada macam, diambil, pindahin lagi, selesai. Dia cuma bikin capek diri sendiri. Dan ingat, ada nanti rezeki yang sifatnya menular. Ketika Anda yang berbuat jahat, maka sebagian keluarga Anda akan kena bagiannya. Jadi kalau Anda mau berbuat curang, tolong pikir-pikir dulu. Bukan Anda saja yang kena, istri Anda bisa kena, suami Anda bisa bermasalah, anak Anda bisa bermasalah. Apa Anda tega membiarkan anak-anak dibully di sekolahnya? Dan disebutkan anak seorang koruptor, anak seorang pencuri, anak maling. Anda mikir dulu. Jadi kalau Anda ingin berbuat curang, bukan hanya bermasalah dengan Allah, keluarga Anda pun akan kena masalah. Dan kalaupun Anda tidak mencari dengan cara yang haram, cukup dengan yang halal, rezekinya tidak akan berubah. Tapi yang berbeda keberkahannya. Itu yang berbeda. Jadi jangan mau kalau ditawari dengan hal yang curang, karena itu tidak akan pernah merubah keadaan. Paham sampai sini? Ya, jadi cukup saya jelaskan kalimat ini yang bersumber dari Al-Quran, maka orang beriman tidak akan berpikir untuk mencari yang salah dalam kehidupan pencarian rezekinya. Ini gambaran pertama. Jangan takut teman-teman sekalian, rezeki kita sudah diatur. Yang belum jelas itu surga kita.